ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Banyak orang yang sukses adalah lantaran dia mempunyai hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya. Terlebih-lebih kepada ibunya. Sebab ridho Allah itu adalah ridhonya ibu. Dan doa seorang ibu sungguh tanpa ada hijab di hadapan Allah. Dan akan mudah menembus langit. Selagi yang dimakan itu adalah yang halal. Ketika seorang ibu memanjatkan doa untuk anaknya, Allah akan kabulkan. Ini adalah janjinya Allah kepada orang tua. Terlebih-lebih kepada seorang ibu. Dalil yang menyatakan bahwa doa orang tua kepada anaknya cukup banyak. Salah satunya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 669 dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah as-sahihah. Makanya seorang ibu harus hati-hati ketika mengucapkan sesuatu kepada anaknya. Sebab ucapan itu adalah doa. Dan doa yang diucapkan oleh ibu untuk anaknya, baik itu doa kebaikan maupun keburukan, akan dikabulkan. Ada sebuah kisah yaitu seorang ulama yang terkenal bernama Jamakhsyari. Beliau adalah penulis terkenal tafsir Al-Hassab. Dan beliau hanya memiliki 1 kaki. Beliau sendiri mengatakan bahwa memiliki 1 kaki karena ucapan ibunya. Beliau bercerita, ketika dia masih anak-anak, dia pernah menangkap seekor burung. Dan burung tersebut berusaha lari daripada cengkeramannya. Sehingga menyebabkan kaki burung itu terputus. Dan kemudian beliau yang pada saat itu masih anak-anak berlari menemui ibunya dan menunjukkan burung itu kepada ibunya, dan ibunya terkejut dan marah dan mengatakan, engkau akan kehilangan 1 kaki. Di kemudian hari ketika beliau dewasa, dia mengalami sebuah tragedi yang menyebabkan kehilangan 1 kakinya. Nah, itulah gambaran bahwa ucapan seorang ibu itu adalah doa bagi anak-anaknya. Sebaiknya apapun yang diucapkan oleh seorang ibu kepada anaknya, dipikirkan terlebih dahulu daripada menyesal di kemudian hari. Kesalahan atas kelakuan anak kita, maka harus kita maklumi dan kita maafkan, itu adalah jauh lebih baik untuk anak kita. Hal ucapan buruk ini juga Rasulullah mengingatkan kita sebagai umatnya. Di mana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyumpahi diri kalian, dan jangan pula menyumpahi anak-anak kalian dan harta kalian. Kalian tidak tahu saat ucapan doa itu dikabulkan sehingga Allah akan mengabulkan sumpah itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah salah satu gambaran bahwa doa seorang ibu itu sangat mustajab bagi anaknya. Baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan, maka akan dikabulkan. Maka berdoalah yang baik-baik untuk anak kita dan hindarilah perkataan yang buruk untuk anak kita. Dan ada juga sebuah kisah nyata bahwa doa seorang ibu itu sangat mustajab bagi anaknya. Kisah ini diceritakan oleh seorang ibu langsung kepada saya, yaitu pada tahun 2019 yang lalu, yang tanpa sengaja saya dijumpakan oleh Allah kepada seorang hamba Allah, yaitu seorang ibu-ibu yang berusia sekitar 65 tahun. Kebetulan saat itu saya ada urusan di suatu daerah. Dan saya menginap di sebuah penginapan yang berbentuk mes
Yaitu usai sholat subuh, saya menuju ke lobi. Kebetulan di lobi tersebut sudah ada seorang ibu-ibu yang duduk bersama seorang pemuda yang tak lain adalah anaknya sendiri. Karena duduk saya dengan ibu itu berhadapan, sehingga cerita-cerita, ibu itu cerita panjang lebar, dan bahwa ibu itu katanya dia mempunyai 3 orang anak yang kesemuanya adalah laki-laki. Cerita punya cerita, saya menanyakan bersama siapa saja yang ikut menginap di mes. Dan ibu itu menceritakan bahwa dia hanya bersama anaknya itu yang paling kecil. Dan 2 anaknya itu berada di suatu daerah yang lain, yaitu bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Dan ibu itu bercerita bahwa suaminya telah lama meninggal, yaitu ketika anaknya masih kecil-kecil. Dan beliau juga cerita bahwa anaknya yang paling kecil yang ikut bersama dia di mes tersebut baru diangkat juga sebagai ASN ataupun pegawai pemerintahan. Sehingga membuat saya penasaran, saya berusaha untuk tahu bagaimana ibu tersebut bisa mendidik anaknya dan menyekolahkan anaknya, sementara ibu tersebut sudah lama ditinggal oleh suaminya. Ibu tersebut cerita bahwa dia adalah sebagai pedagang jamu, yaitu jamu keliling. Di samping itu dia mempunyai lahan untuk menanam sayur-sayuran. Kemudian katanya itulah yang membantu juga untuk biaya-biaya sekolah anaknya. Inti daripada percakapan kami bahwa kekuatan ibu itu katanya hanyalah doa. Setiap beliau sholat, di sujud terakhirnya dia selalu memohon kepada Allah dengan memanggil nama ketiga anaknya supaya diangkat jadi ASN ataupun pegawai negeri. Di samping zikir-zikir yang selalu ia ucapkan katanya ketika usai sholat. Tetapi saya tidak menanyakan zikir apa yang ibu tersebut ucapkan ketika usai sholat. Namun dia ada menceritakan ketika usai membaca zikir, dia baru berdoa dengan membaca surah Al-Ahqaf ayat 15. Di akhir percakapan kami, ibu itu menasihati saya. Mungkin karena saya jauh lebih muda daripada ibu tersebut, dan ibu itu menyarankan supaya di dalam sholat ataupun ketika sujud supaya mendoakan anak, yaitu dengan menyebut namanya satu persatu. Kemudian katanya ketika usai sholat supaya membaca surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan memang setelah saya cari-cari pun di buku risalah doa bahwa potongan ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat 15 ini adalah doa untuk kesuksesan anak. Adapun doa tersebut yang diambil dari potongan ayat 15 surah Al-Ahqaf tersebut adalah Rabbi a'udzikni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan, yaitu yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, itulah kisah doa bahwa doa orang tua itu sangat mustajab untuk anaknya. Dan sebagai anak, jika masih ada kedua ibu bapak, maka berbaktilah kepada mereka dan mintalah doa selalu kepada ibu bapakmu. Sebab doa ibu bapak itu adalah sangat mustajab dan tidak ada hijab. Mintalah doa kepada mereka. Jika Anda ingin karir Anda naik, maka mintalah doa kepada mereka. Bila sulit hidupmu, maka mintalah doa kepada mereka agar dilancarkan rezeki Anda. Doa orang tua kepada anaknya tanpa ada hijab, maka akan dikabulkan. Maka berdoalah dengan yang baik kepada anak, agar supaya anak jadi sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat dan semoga menambah hazanah ilmu bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.